Puji Tuhan, hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Esentan dari Jakarta. Kami persilakan berdiri, mari berikan tepuk tangan untuk hambanya yang luar biasa. Bersama dengan Ibu yang hadir di tempat ini dan semua hamba-hamba Tuhan dari GB Avia, baik CBD Polonia, Setia Budi, maupun Stabat, Pos PI Rumah Doa di kilometer 12, juga di titik kuning, dan GB Avia Cemara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Serta di sini juga hadir para pengurus dari Avia Mandiri. Ya, ada Pak Cahaya sebagai ketua dan Ibu, ada Pak Budi, juga ada Pak Andreas sebagai ketua pembina, Pak Apiu ada di belakang ya. Dan semuanya bagi kita semua. Amin ya. Tuhan mengasihi kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun untuk kita semua. Kalau nanti dalam pembacaan pantun selesai baris pertama selalu katakan apa? Cakep! Yuk kita ulangi ya. Nanti kalau saya selesai baris pertama katakan apa? Kurang deras, kurang kuat, kurang semangat. Apa? Yeay, saya mulai pantunnya ya. Mau dengar? Yang mau dengar tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Baik, kota Medan, kota penuh keramaian. Menikmati kuliner sepanjang hari. Natal hadir membawa kedamaian. Hati bersuka, senyum berseri. Mari kita satukan hati. Kita berdoa, Bapa kami bersyukur pada malam hari ini untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Malam ini Tuhan dalam sukacita penuh yang Tuhan berikan dalam setiap hati kami. Di tempat ini dalam merayakan perayaan malam Natal di tempat ini bersama dengan gereja Tuhan. GBI Avia, gabungan dari seluruh gereja GBI Avia. Baik yang di CBD Polonia, baik yang di Cemara, di Setia Budi, di Stabat, dan juga Pos PI Rumah Doa kilometer 12 dan Pos PI Rumah Doa titik kuning. Dan semua para undangan yang hadir di tempat ini. Tuhan kami rindu, Tuhan melawat setiap kami dengan kasih-Mu. Kami rindu Tuhan melawat kami dalam kehadiran-Mu. Biarlah kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu. Tuhan ketika Engkau hadir membawa damai sejahtera dan hari ini kami merindukan damai sejahtera itu memenuhi setiap hati kami. Dan kami bisa mengalami sukacita yang sama di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan ke akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang berkati, mari yang siap kita merayakan perayaan ibadah Natal, malam Natal pada hari ini bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Haleluya, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama, kita akan memuji menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita malam hari ini, malam Natal, malam kita bersuka cita, amin. Jangan sampai waktu kita pulang di tempat ini, kita melewatkan lawatan kasih Tuhan bagi setiap kita, amin. Saya percaya waktu kita pulang dari tempat ini, tidak menjadi orang yang sama. Kita membawa sukacita dan pengharapan dari Tuhan, amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive her King. Kita angkat tangan sama-sama. Every heart prepare Him room, and heaven and nature sing. Tepuk tangan bersama-sama. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita malam hari ini merayakan kehadiran-Mu bersama-sama. Joy to the world, the Lord is come. Let us
majesty and heaven and heaven and measure. Sekali lagi, come on. And terima kasih Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Yang wanita saja, yang wanita. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Sama-sama katakan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penerus. Gloria in excelsis Deo. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan.
kirinya. Kanan kiri kita, lihat dulu kanan kiri kita. Saya sangat bersuka cita malam hari ini. Jabat tangannya. Saya sangat bersuka cita malam hari ini. Kita menyebarkan sukacita, amin. Berapa banyak yang semakin rindu memuji Tuhan? Bisa lihat tangannya? Mari kita sambut Sang Raja. Sama-sama. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sama-sama. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari, yang wanita saja. Katakan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Ayo bersama-sama katakan. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sama-sama. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sama-sama. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Kita bisa merasakan kebesaran, kuasanya di tengah-tengah kita. Dan biarlah Tuhan disenangkan waktu anak-anaknya datang membawa pujian penyembahan bagi Dia. Amin. Mari kita masuk dalam penyembahan sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Lawat kami lebih lagi Tuhan Yesus. Kau Tuhan adalah Bapakku,
Bapa yang sangat menyayangiku, semua yang ada padaku bukti dari kekuatan kasih-Mu. Bersama-sama. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku bukti dari tangan kasih-Mu. bersama-sama. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya Padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layak aku memanggil-Mu Bapa-Ku. Yang wanita saja, Kau Tuhan adalah Bapa-Ku. Adalah Bapa-Ku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku bukti dari keselamatan. Mari bergantian yang pria. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku. Bersama-sama. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku bukti dari segala kasih-Mu. Bersama-sama. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya Padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan, amin, yang seperti diri-Mu, Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa-Ku. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya Padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan, amin, Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa-Ku. Mari kita angkat tangan, kita katakan bersama-sama. Yesus, Kau jalan. Kebenaran dan hidup, hanya Amin. Tuhan Yesus. keselamatan. Kalau kau ragu akan keselamatan itu, keselamatan hanya ada dari Yesus. Yang seperti diri-Mu, Kau layak. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita berhadapan dengan Tuhan, katakan Yesus. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya Padamu keselamatan hidupku. Dia Yesus, amin. Seperti diri-Mu, Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa-Ku. Kami berkata bersama-sama, Yesus, Kau jalan kebenaran
seperti dirimu, kau layankanku, memanggilmu Bapakku. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keselamatan. Terima kasih Tuhan. Yesus padamu Kami boleh kau layakan Tuhan. Haleluya. Kami bawa syukur kami. Kami bawa sembah kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami kami bawa sembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keselamatan hanya dari-Mu Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore
Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus. Sebentar lagi kita akan masuk dalam penyalaan lilin bersama-sama. Tapi sebelumnya saya rindu membacakan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita yang diambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Dengan sukacita dan dengan hormat kami mengundang hamba-hamba Tuhan yang pada malam ini akan menyalakan lilin kaki Dian bersama-sama di tempat ini. Dengan sukacita kami mengundang Pendeta Dr. Elson Tan sebagai pembicara pada malam hari ini. Kami persilakan untuk maju ke depan. Selanjutnya kami mengundang Ibu Pendeta Suwarni sebagai Gembala Sidang GB Avia CBD Polonia. Kami persilakan untuk maju ke depan. Dengan sukacita kami mengundang Bapak PDP Bambang Hardanta, perwakilan tim Gembala GBI Avia CBD Polonia. Dengan sukacita kami mengundang PDM Aryani Dia Warastanti sebagai perwakilan dari GBI Avia Setiabudi. Dengan hormat kami mengundang Bapak Daniel Kristianto sebagai perwakilan GBI Avia Cemara untuk maju ke depan. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak PDM H. Pasaribu mewakili GB Avia Stabat, boleh maju ke depan. Dengan sukacita kami mengundang Bapak Cahaya, perwakilan Yayasan Avia Mandiri untuk maju ke depan. Kita akan menyalakan lilin kaki Dian secara bergantian. Mari Bapak Ibu silakan dinyalakan lilinnya di tempat masing-masing. Angkat ke atas lebih tinggi dari kepala kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini.
Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami segenap umat-Mu kami berkumpul untuk merayakan Natal mengingat kelahiran Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, 2024 tahun yang lalu lahir di dunia ini. Begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami, sehingga Engkau Tuhan rela mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal untuk datang ke dunia ini. Lahir sebagai manusia, ada di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan setiap kami orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah Bapa Tuhan yang maha kuasa dan mulia, yang agung. Engkau maha kuasa pencipta bumi dan segala isinya. Engkau begitu agung, begitu mulia, tetapi demi kasih-Mu, Engkau rela merendahkan diri-Mu untuk lahir di dunia ini, untuk menyelamatkan setiap kami. Engkau datang ke dunia ini untuk memberikan setiap kami terang-Mu, sebab Engkau adalah terang dunia. Barang siapa yang percaya kepadamu tidak akan lagi berada di dalam kegelapan, melainkan hidupnya akan beroleh terang yang daripadamu. Engkau datang ke dunia ini ya Tuhan, memberikan kami jalan dan kebenaran-Mu. Sebab Engkau adalah kebenaran, Engkau adalah jalan. Setiap manusia yang hidup di dunia ini mencari kebenaran, mencari damai sejahtera. Dan Engkau adalah kebenaran, Engkau adalah damai sejahtera. Amin. Di dalam Engkau Tuhan kami menemukan kedamaian. Di dalam Engkau Tuhan kami menemukan jalan kebahagiaan. Amin. Karena di luar Engkau Tuhan, kami tahu hidup di dunia ini kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat bersyukur atas kasih-Mu yang tidak terukur besarnya, dan Engkau rela mati demi untuk menyelamatkan setiap kami. Amin. Engkau datang di dunia ini bukan hanya untuk orang-orang Kristen, tetapi Engkau datang di dunia ini untuk semua orang yang ada di dunia ini. Sebab Tuhan, Engkau mengasihi semua orang. Engkau mau menyelamatkan semua orang. Amen. Engkau mau menolong semua orang. Dan Engkau mau memberikan damai sejahtera dan hidup yang berkelimpahan di dalam Engkau. Amin. Biarlah Tuhan pada malam hari ini, setiap kami yang hadir di tempat ini, Tuhan kami boleh membuka hati kami lebar-lebar Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan berbicara kepada setiap kami. Sebab Engkau tahu setiap kami yang datang ke tempat ini berbagai kebutuhan. Kami yang sakit, kami percaya Engkau akan sembuhkan. Kami yang datang dengan berbagai pergumulan dan persoalan, Tuhan Engkau akan memberikan kami jalan keluar. Amin. Kami yang datang Tuhan mungkin dengan keputusasaan, Engkau akan memberikan kami pengharapan. Amin. Kami yang datang mungkin dengan hati yang berduka karena kami punya masalah dan pergumulan yang selama ini kami tidak menemukan jalan keluar. Tetapi malam hari ini melalui firman-Mu Engkau akan berbicara pada setiap kami. Amin. Memberikan kami kelegaan, melepaskan kami dari segala keterikatan, karena di dalam Engkau Tuhan ada kemerdekaan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah Engkau melawat setiap kami pada malam hari ini, sehingga kami semua yang pulang dari tempat ini membawa berkat yang berlimpah-limpah. Amin. Berkat jasmani, berkat
rohani, yaitu di dalam batin kami akan diberikan kepuasan oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Lilinnya boleh dimatikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. El Santan. Beliau adalah Ketua Sinode Gereja Reform Karismatik Indonesia. Telah menjadi pendeta dan melayani Tuhan sejak tahun 2003. Beliau diberikan karunia khusus kesembuhan dari Tuhan dan melayani serta berdoa untuk orang-orang sakit dan mereka disembuhkan oleh Tuhan di berbagai negara dan kota, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti di New Zealand, Australia, Taiwan, Jepang, Malaysia, Singapura, Cina, dan setiap bulan minggu kedua beliau berkomitmen untuk datang ke Medan, melayani orang-orang Medan, berdoa bagi orang-orang sakit, dan lawatan Tuhan terjadi. Mari dengan sukacita kita sambut hambanya, Pendeta Dr. Esentan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan. Salam semuanya. Puji Tuhan. Hari ini hari yang indah, hari yang kita semua diberkati Tuhan. Amin. Saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang paling penting dalam hidup kita. Karena Natal ini bukan Natal sekedar Natal yang kita rayakan sebagai untuk memperingati. Tetapi Natal ini adalah momen yang sangat penting. Karena momen ini adalah momen di mana kita harus ingat, tanpa momen ini tak ada satu manusia pun di dalam dunia ini bisa selamat. Karena melalui Kristus yang lahir, maka semua manusia itu memperoleh keselamatan. Amin saudara? Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama untuk melihat bagaimana Tuhan lahir di dalam dunia ini. Dengan tema kita adalah Sang Mesia. Saudara kasih Tuhan. Hari ini tanggal berapa? 24 Desember. Kita merayakan Natal bersama-sama. Nanti saya akan ajak saudara-saudari untuk membaca di kitab Yesaya pasal 9 ayat 5. Di mana Nabi Yesaya sebelum 2000 tahun lalu dia sudah menubuat akan kelahiran seorang Mesia dalam dunia ini yang namanya Yesus. Dan saudara-saudara kasih Tuhan, dengan tema kita yang diberikan oleh gereja GBI Avia, yaitu Sang Mesia. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjelma, maksudnya menjadi manusia. Seorang Bapa, seorang Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah atau Tuhan yang disebut. Yang menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan manusia semuanya. Dan menciptakan semua tumbuh-tumbuhan. Menciptakan semua hewan. Menciptakan semua yang ada dalam alam semesta ini. Nah saudara kasih Tuhan. Inilah harinya di mana Allah yang disebut Tuhan menjelma menjadi manusia. Yaitu Yesus adalah Mesia, artinya juru selamat. Yesus adalah Mesia, artinya juru selamat. Kata Mesia ini hanya dipakai oleh Tuhan. Tidak ada dipakai oleh manusia. Adakah manusia yang bernama Mesia? Ada di sini? Ada? Gak ada. Adakah pekerjaan, namanya pekerjaan Mesia? Gak ada.
Kata Mesia ini hanya dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, di mana kita lihat Yesus datang ke dunia ini. Yaitu Allah Bapa, yaitu Tuhan kita menjelma jadi manusia. Yesus datang ke dunia ini untuk mati. Ingat, Yesus datang ke dunia untuk mati. Bukan datang di sini ke dunia itu siangso, jalan-jalan, jadi bos, jadi pengusaha, jadi orang terkenal. Bukan. Yesus datang ke dunia untuk mati. Mati untuk siapa? Mati untuk kita semua. Karena tak ada manusia bisa selamat kalau Yesus tidak mati. Maka Yesus datang, lahir untuk mati untuk kita semua. Itu nomor satu. Kedua, Yesus datang untuk semua manusia yang dalam penghambaan kutuk. Dalam penghambaan kuasa gelap. Ketika Yesus datang, maka orang yang percaya kepada Yesus, semua kutuk, semua kuasa gelap dipatahkan. Amin. Yang ketiga, Yesus datang ke dunia ini untuk menaklukkan semua kuasa gelap. Maka ketika orang sebut dalam nama Yesus, kuasa gelap takut. Amin. Jadi saudara, betapa pentingnya. Dan kenapa Yesus lahir ke dunia ini hanya di tempat kambing domba? Kenapa tidak di rumah raja? Kenapa gak di rumah konglomerat? Kenapa gak di rumah yang mewah? Kenapa? Itu bertanda Yesus datang di kandang domba. Berarti Yesus mau memperlihatkan dirinya kepada kita. Dia datang tidak membawa apa-apa. Di kandang domba yang bau, di kandang domba yang tidak memiliki fasilitas suster, fasilitas dokter medis yang baik, gak ada. Tapi di situ dia lahir. Itulah bertanda bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Maka pada malam ini, tanggal 24 Desember, saya mau tanya kepada semua yang hari Natal datang untuk merayakan Natal. Adalah seberapa yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Boleh gak di sini tunjuk tangan? Seberapa jemaat yang datang malam ini masih belum terima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat? Ada gak di sini? Ada gak? Gak ada? Masa gak ada? Gak mau ngaku? Halo? Malam ini kalau saudara nanti setelah ibadah selesai, saudara mau datang ke depan, dibaptis, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, inilah hadiah Natal untuk saudara. Amin saudara? Nah kita pelajari kenapa saudara harus terima Tuhan Yesus. Kenapa? Mari kita baca. Yesaya pasal 9 ayat 5. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Yang namanya disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Amin. 4 nama ditugaskan kepada Yesus sebagai Mesia. Bukan 1 nama, 4 nama. Dalam kitab Yesaya mencatat 4 nama. Itu menanda tugas sebagai Yesus sebagai Mesia untuk dalam dunia ini. Pertama sebagai penasehat ajaib. Apa maksudnya sebagai penasehat ajaib? Tuhan Yesus akan menyikapkan rencana untuk menyelamatkan manusia dengan sempurna. Dan menunjukkan kepada kita jalan untuk mendapat kekekalan. Karena manusia itu tidak ada kekal. Semua manusia
akan berakhir dalam hidup ini tanpa membawa apa-apa. Siapapun di dunia ini akan berakhir. Tetapi Yesus mengatakan, akulah penasihat ajaib. Aku akan datang untuk membawa kesempurnaan kepada setiap manusia yang pada awalnya dia harus binasa dan tidak ada kekalan. Tapi ketika dia mau mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus baju selamat, mau terima Yesus, maka dia memperoleh jalan keselamatan yang kekal. Itulah betapa luar biasa, betapa kasih sayang Tuhan. Lahirnya Yesus Kristus dalam dunia ini begitu sayang kepada kita. Ya, saudara mungkin lihat, ya gak apa-apa. Selamat gak selamat, gak penting. Saudara, masih belum waktunya. Nanti waktunya saudara untuk akhir hidup. Saudara baru tahu gelap semua. Kita hidup bukan seperti gini. Hidup bukan seperti ini. Kita hidup di dunia ini hanya menjalankan hidup sebagai fisik tubuh. Makan, tidur, kerja, 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 makan, tidur, kerja. Akhirnya apa? Mati. Saudara ngerti ya mati? Tetapi ketika kita mau menerima penasihat ajaib, kita tidak akan takut mati. Kenapa? Karena ada kekalan selama-lamanya yang disiapkan oleh Tuhan pada kita. Amin. Itu nomor satu, saudara kasih Tuhan. Kedua apa? Penasihat. Pertama penasihat ajaib, kedua apa? Allah yang perkasa. Apa itu Allah perkasa? Di dalam Yesus selaku Mesia selalu kepenuhan, kealahan yang akan berdiam secara jasmani. Kenapa Yesus harus menjelma sebagai manusia? Kenapa Yesus harus menjelma sebagai manusia? Karena manusia itu tidak bisa melihat Tuhan. Manusia tidak bisa melihat Tuhan. Maka manusia menyembah patung-patung supaya dia anggap itu Tuhan. Manusia menyembah patung karena menganggap itu Tuhan. Karena manusia tidak bisa melihat Tuhan. Manusia itu lihat fakta. Mau sesuatu yang dia lihat baru percaya. Kau gak lihat gak percaya. Maka manusia itu ingin melihat Tuhan. Maka bikinlah patung sebanyak mungkin. Supaya itulah Tuhan kita. Tapi patung itu tidak bisa bergerak. Patung itu tidak bisa bicara. Maka Yesus menjadi manusia. Dia katakan, akulah Tuhannya. Ya, kamu bisa bicara sama Tuhan yang namanya Yesus. Kamu bisa bicara sama Tuhan yang bisa bicara kepada saudara melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Yang sudah tunjukkan pada saudara, jalan kehidupan ada dalam Alkitab. Semua seluruh hidup kita, mau sakit penyakit, mau usaha, mau rumah tangga, mau beranak cucu, mau diberkati, mau hidup bahagia, mau hidup penuh dengan sukacita. Semua adalah Alkitab. Ketika kita mengikuti firman, maka semua yang kita dapat. Firman itu bicara pada saudara. Maka begitu penting. Tuhan menunjukkan bahwa saya lahir ke dunia ini. I am adalah Tuhan. You bisa bicara sama saya. Ayo saudara silakan. Pulang coba bicara sama patung. Gak ada bicara. Itu Tuhan kita. Maka dia mau lahir jadi manusia. Dia bergerak. 2000 tahun lalu dia melakukan mujizat begitu banyak. Apa yang dilakukan supaya manusia lihat sebagai Tuhan? Yang tak mungkin jadi mungkin. Apa artinya tak mungkin jadi mungkin? Orang buta sejak lahir bisa melihat. Siapa yang bisa membuat orang buta yang lahir bisa lihat? Gak mungkin, dokter gak bisa. Karena dia Tuhan. Dia mencipta manusia.
dia bisa berubah. Bisa mengganti mata yang buta jadi baru. Bisa kan? Bisa. Ya. Tuli sejak lahir. Tuhan bisa ganti. Yang tuli diganti supaya dia bisa dengar. Yang cacat pun Tuhan bisa normalkan karena dia sang pencipta. Jadi 2000 tahun lalu dia melakukan begitu banyak mujizat. Saudara-saudara kasih Tuhan. Yang lebih ekstrim adalah orang mati. Sudah 4 hari dikuburkan. Yesus pakaikan, keluar. Bisa keluar, bisa hidup. Siapa yang bisa hidup kalau mati? Ada zaman sekarang ke sini? Ada? Ada? Gak ada. Pendeta pun gak bisa. Kok pendeta ada? Itu pendeta Sen Jinping. Yang bisa hidup kalau mati itu hanya Yesus. Karena dia adalah Tuhan. Maka dia katakan, aku Tuhan. Kamu lihat saya. Saya itu Yesus. Bukan patung. Betapa penting Natal ini buat kita semuanya. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yesus datang bukan hanya memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi ia juga akan bertindak sebagai Bapa kepada umatnya. Secara kekal, dengan penuh belas kasihan ia mengasihi, melindungi dan menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Apa maksudnya Bapa yang kekal? Artinya, Yesus itu mengatakan kepada kita, I am is your father. Itu kiwa papa. Seorang bapak, kita bisa panggil Tuhan itu papa. Berarti apa? Kita anak. Anak sama bapak begitu dekat. Itu Natal. You are my family. Kamu ada keluarga saya. Kamu anak saya. Saya akan melindungi kamu. Saya akan protek kamu. Saya akan jaga kamu. Saya akan lawati kamu. Apa yang kamu butuhkan sebagai anak, aku cukupkan karena aku bapakmu. Betul? Seperti kita orang tua. Anak kita gak pernah minta apa-apa. Gak pernah minta mau makan. Gak minta mau bayar uang sekolah. Kita sebagai orang tua menyediakan semuanya. Betul? Begitu juga Bapa kita di surga. Akulah Bapa yang kekal. Panggil saya, Yesus adalah Bapa. Saudara kasih Tuhan begitu luar biasa. Yang keempat, apa yang dikatakan Nabi Yesaya yang keempat, empat Mesia yang harus dilakukan oleh Yesus. Yang keempat, Raja Damai. Yesus disebut Raja Damai. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang bisa mendamaikan manusia dengan Tuhan. Manusia tidak bisa damai dengan Tuhan. Karena manusia semua berdosa. Karena manusia semua itu sudah berdosa. Karena manusia sudah berdosa. Kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia berdosa. Ada gak sini manusia gak berdosa? Gak ada. Semua manusia berdosa. Jadi manusia berdosa tidak bisa mendekati Allah. Allah itu kudus. Allah itu suci. Gak bisa dekat. Yesus yang memperdekatkan kita kepada Allah. Karena kita manusia berdosa. Yesus yang memikulnya. Maka kita bisa ketemu Allah. Karena Yesus mempertemukan kita dengan Allah. Maka ketika kita ketemu dengan Allah. Maka semua awalnya kita binasa akan jadi kekal. Karena manusia dosa. Kau tidak mau ketemu Tuhan Yesus. Kau tidak mau ketemu dengan Allah. Maka Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Arti maut artinya mati kekal selama-lamanya. Kalau mati kekal selama-lamanya, di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Tunjuk tangan. Banyak juga ya. Banyak gak tunjuk tangan. Berarti banyak yang mau masuk surga. Benar gak? Ayo tepuk tangan kepada Tuhan. Berarti di sini datang semua itu semua mau masuk surga. Amin.
Nah, setuju saya. Kalau setuju, ya, berarti hari ini kita layakan Natal, kita mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Amin? Berarti kalau Tuhan sebagai Juru Selamat, tentu kita mau bahagia, betul? Semua mau bahagia? Semua mau sehat? Semua mau jadi terang? Berarti harus hubungan dengan Tuhan Yesus. Betul? Jadi saudara-saudara, Natal itu adalah kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus itu memberikan terang. Terang itu kasih sayang. Terang itu menerangi supaya kita semua penuh dengan kasih sayang. Happy, sehat, bahagia. Wah. Tapi hari ini saya mau berkhotbah, tapi bukan saya yang khotbah. Tuhan Yesus khotbah. Pernah dengar Tuhan Yesus khotbah enggak? Pernah enggak? Sini pernah dengar Tuhan Yesus khotbah enggak? Bertahun-tahun saudara di gereja mungkin dengar yang khotbah itu pendeta, betul enggak? Hari ini dengar Tuhan Yesus khotbah. Di dalam Alkitab, Yesus pernah khotbah cuma sekali. Sekali khotbah. Mau dengar? Mau dengar Tuhan Yesus khotbah? Kita lihat Yesus khotbah. Apa Yesus khotbah? Next. Mungkin ini PowerPoint-nya itu. Next. Mana next mana? Yesus khotbah. Kita lihat. Ya. Yesus khotbah di bukit. Ini pertama kali Yesus khotbah. Di Matius pasal 5 tentang apa Yesus khotbah? Yesus khotbah adalah perjanjian antara Tuhan Yesus dengan manusia. Khotbah Yesus bukan khotbah biasa. Khotbah Yesus berupa khotbah supernatural. Khotbah Yesus adalah dia mengkhotbahkan untuk mengubah cara pikir manusia. Supaya manusia mengenal Tuhan Yesus. Supaya manusia itu berubah cara hidupnya. Supaya manusia itu bahagia. Manusia itu damai sejahtera. Manusia itu sehat. Manusia selalu diberkati. Manusia itu selalu hidup penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus ingin manusia seperti itu. Maka untuk ubah cara hidup, maka Yesus berkhotbah. Apa Yesus khotbahkan? Yang pertama, Yesus berkhotbahkan di Matius 5 ayat 3. Kita baca ya. Ini Yesus khotbah, bukan saya khotbah loh ya. Siapa khotbah? Yesus khotbah ya. Saudara aminkan Yesus khotbah. Ayat ketiga. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kata pertama, berbahagialah. Bahagia itu gak gampang. Semua kita cari bahagia, bukan? Betul? Gak gampang. Bahagia bukan pakai uang, gak bisa. Cari bahagia, cari tenang, gak bisa. Maka kalau orang mau bahagia, harus butuh Tuhan. Yang bisa membuat kita bahagia adalah Yesus Kristus. Bukan manusia, bukan materi, bukan fasilitas. Gak bisa. Karena yang bisa buat bahagia di dalam jiwa kita. Jiwa kita. Gak ada obat. Bagaimana buat saya happy? Ada obat gak di dokter? Dok, bikin obat happy. Ada. Obat yang aneh-aneh itu. Besok tinggal masuk penjara kamu. Gak bisa, itu meracunkan kita. Tetapi orang yang hidup mau bahagia, orang butuh Tuhan Yesus. Arti bahagia di sini, berbahagialah. Supaya jiwa kita happy. Kalau jiwa happy, gak ada penyakit. Jiwa happy, bahagia, tidak ada penyakit, tidak ada sakit kepala, tidak ada sakit mah, tidak ada sakit perut, tidak ada sakit badan, gak ada. Orang bahagia gak ada sakit. Betul? Kita boleh bahagia. Ya. Kenapa kita banyak penyakit? Banyak pikiran.
Betul? Stres. Ya, melamun. Gak bisa tidur. Wah, bahagia susah. Maka malam ini kita harus bahagia. Karena Yesus katakan, kita bahagia kalau kita mau bersama Tuhan. Kata bahagia itu ada tidak membandingkan dengan orang lain. Enggak bandingkan. Kita mau hanya minta tolong sama Tuhan, bukan sama manusia. Kata bahagia. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, kita hanya minta tolong sama Tuhan. Tidak sama manusia. Karena yang bisa menolong saya Tuhan. Yang bisa membuat saya bahagia Tuhan. Yang bisa membuat saya diberkati Tuhan. Yang bisa membawa saya hidup menjadi orang yang sehat, sukacita adalah Tuhan. Bukan manusia. Itu nomor satu. Dan berbahagia di sini artinya apa? Bukan bicara tentang materi, bukan. Tetapi mengucap syukur. Kata bahagia, kita bisa mengucap syukur. Walaupun kita punya uang tinggal sedikit. Walaupun keadaan rumah tangga kita punya beras tinggal sedikit. Walaupun keadaan kita punya cadangan yang ada simpan tinggal sedikit. Tetapi setiap hari kita lewat. Setiap bulan kita lewat. Setiap bulan kita lewat. Sampai akhir tahun kita juga lewat. Tahun depan juga kita lewat. Tiap hari kita lewat. Kita lewat. Karena Tuhan berkati kita. Amin. Itu. Bisa mencari syukur. Kata bahagia mencari syukur. Tidak melihat ke kiri ke kanan. Tiap hari mencari syukur. Terima kasih Tuhan. Walaupun uang saya sekarang tinggal sedikit. Tapi besok lewat lagi ya. Besok lagi mencari syukur Tuhan. Beras saya tinggal sedikit. Ada lagi diberkati lewat lagi ya. Saya mencari syukur Tuhan. Saya tinggal sedikit uang bagaimana bayar uang sekolah. Terbayar lagi. Mencari syukur Tuhan. Bagaimana bayar cicilan kartu kredit. Kebayar lagi ya kan. Sampai hari ini kita bayar. Kalau enggak bayar sampai hari ini. Saudara duduk di sini. Betul? Semua kita hari ini diberkati, amin. Kita udah lewat, mau lewat tahun 2024, sementara kita masuk 2025, karena Tuhan berkati kita semuanya, amin. Kenapa kita butuh mencari syukur? Apa Yesus lakukan mencari syukur? Ingat ketika Tuhan Yesus mencari syukur, yaitu apa? 5 roti 2 ikan, betul? Betul, 5 roti 2 ikan. Matematika yang kita belajar. 5 tambah 2 sama dengan? Yesus mengatakan 5 sama 2 sama dengan? Masuk akal gak? Tapi kenyataan iya gak? Kita mengatakan. Berapa orang diberi makan? Berarti matematika Indonesia atau matematika kita sebagai manusia gak jalan Bapak Ibu. 5 tambah 2, 7. Tapi kenyataannya 5.000. Nah saudara-saudara kasih Tuhan. Berarti segala sesuatu yang kita mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur kondisi keadaan hidup kita hari ini. Tuhan aku mengucap syukur Tuhan. Kondisi keadaan saya yang sekarang ini. Yang memang keadaannya yang saya tidak mampu menyelesaikan utang saya. Memang saya gak mampu. Saya mengucap syukur Tuhan, kondisi keadaan usaha saya yang sangat sepi, yang saya belum bisa menyelesaikan semua yang harus saya selesaikan. Saya mengucap syukur keadaan keuangan saya yang dengan keadaan yang saya belum bisa membayar apa yang harus saya bayar. Tapi ketika kita mengucap syukur sama Tuhan, Tuhan akan lakukan mujizat itu. Seperti 5 roti 2 ikan. Di dalam bakul itu ada cuma hanya 5 roti. Ada cuma 2 ikan. Tuhan Yesus mengangkat. Mengucap syukur. Silakan kamu bagi. Bakul yang ada ikan, ada roti. Dibagi. Sampai 5.000 laki-laki. Takkan habis-habis. Terus bagi. Sisa berapa? Masih sisa berapa? Saudara ngerti, berarti saudara udah ngerti. Jadi gak usah hitung matematika lagi besok ya. Betul? Jadi saya memberikan satu contoh. Orang miskin di hadapan Allah
Artinya, walaupun hidup kita nol, 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 nol. Kita lihat poin-poinnya. Nah, semua usaha, semua cara, tenaga, kemampuan, jeripaya kita, hasilnya nol. Apa hasilnya nol? Utang tak terbayar, semua nol. Kerja apapun gagal. Usaha gagal. Ya. Cari kerja gagal. Semua gagal. Apalagi nanti tahun 2025. Katanya susah, benar? Nah ini gagal semua. Nol semua. Ada angka gak? Gak ada angka. Kita lihat kedua. Nah, jadi angka gak nih? Siapa jadi satunya? Siapa yang satu? Kita semua gagal. 3 kali gagal. Ada satu Yesus jadi 1000. 6 kali gagal. Ada Yesus jadi 1 juta. 9 kali gagal. Ada Yesus jadi 1. 12 nol. 12 kali gagal. Ada 1 nol jadi? Hah? Wah. Ayo, mau percaya Yesus? Mau percaya Yesus? Yang bisa Yesus. Kan saya bilang 5+2 sama dengan 7. Tapi Yesus bikin 5.000. Inilah yang dimaksud mengucapkan syukur di Natal ini. Tuhan akan memberikan kita jalan. Maka malam ini adalah malam yang sangat penting. Jangan kita datang karena Natal. Kita datang hari ini kita mau terima Tuhan Yesus Kristus. Kalau jika saudara belum terima Tuhan Yesus Kristus. Karena ini momen yang sangat penting. Ketika saudara terima Tuhan Yesus Kristus. Bukan langsung diberkati, jangan salah. Tetapi hidup pun berubah. Yang merubah hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara kasih Tuhan. Yang kedua, Yesus kok apa? Matius 5:4. Next. Kita baca bersama-sama. Berbahagia orang yang karena mereka. Nah kata berduka cita artinya orang yang tahu diri. Tahu apa? Merantap dosa saudara. Orang yang mau merantap dosa saudara. Duka cita di sini, saya mau merantap, saya itu manusia berdosa. Mengaku diri saya berdosa. Kenapa kita berdosa? Karena kita tidak bisa melihat orang bahagia lebih dari kita. Kita gak bisa melihat orang lebih sukses dari kita. Kita gak bisa lihat orang lebih diberkati dari kita. Karena kita adalah orang yang iri hati. Katakan kepada sebelah kamu, jangan iri hati. Itu iri hati, makanya duka cita terus. Orang yang hatinya selalu iri hati, tidak pernah bahagia. Iri hati. Saudara jangan lihat saya kayak gini loh. Jangan-jangan saudara itu iri hati. Enggak lah, saudara orang baik-baik kok. Ya, iri hati saudara. Semestinya kita itu harus senang. Kata Yesus, berbahagialah. Kata berbahagialah orang yang berduka cita. Semestinya kita senang. Kalau kita bisa melihat teman kita diberkati, kita bisa senang. Kita bisa lihat teman kita lebih sukses dari kita bisa senang. Berarti kita sudah mengerti tentang berbahagia. Kalau kita masih belum, berarti kamu masih iri hati. Merantaplah dosamu. Tuhan ampuni saya, tiap hari iri hati aja. Tetangga beli mobil, saya iri. Tetangga beli sepeda, saya iri. Ya. Teman saya makan lebih enak saya iri hati. Makanya saudara, jangan sering lihat TikTok. Ya, makin lihat TikTok, makin banyak iri hati.
Nah saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, apa Yesus khotbah? Kita baca yang ketiga, Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang karena mereka akan memiliki bumi. Nah, kata lemah lembut sini artinya kekhawatiran bisa dikontrol. Orang yang bisa tahan, diludahin, dihina, difitnah, dianyai, dibully, tetap mengasihi orang. Kata lemah lembut itu adalah tidak menyalahgunakan kuasa. Kata lembut sini adalah tidak sombong. Lemah lembut itu pasti bahagia. Bisa kontrol. Tidak emosional. Bisa kontrol. Dan berikutnya lagi. Matius 5 ayat 6. Ini yang terakhir aja lah. Kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar haus artinya rindu akan firman. Rindu akan Tuhan. Rindu akan hadirat Tuhan. Rindu bertemu dengan Tuhan setiap hari. Artinya apa? Kita lebih mencintai Tuhan daripada diri kita sendiri. Orang yang mencintai Tuhan lebih dari sendiri, dia akan haus dan akan lapar tentang hadirat Tuhan. Haus dan lapar akan firman Tuhan. Haus dan lapar akan kuasa Tuhan. Haus dan lapar akan pujian-pujian yang dinaikkan dalam gereja. Maka mulai hari ini, saudara haus dan lapar. Amin. Saya ajar saudara, ambil 5 jari ini. Ayo, ambil 5 jari ini. Buka nih. Belajar saya. Bilang sama saya. Yang pertama, aku lakukan semua untuk Tuhan Yesus. Coba ulangi. Aku lakukan semua untuk lakukan untuk semua Yesus. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Apapun kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan berkati kita. Jangan kerjakan untuk diri kita. Cintai Tuhan dengan sungguh. Karena dia lahir mati untuk saudara. Sekali saya katakan. Dia lahir di dalam dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Hari ini tidak ada kelahiran Yesus. Tidak ada Natal. Gak ada satu manusia bisa masuk surga. Gak ada. Mau pakai cara apapun gak ada. Ini momen penting saudara. Maka kita selalu lihat 5 jari kita. Bilang aku. Apa? Kedua? Yesus. Itu prinsip tiap hari katakan. Aku mau lakukan semua untuk Yesus. Aku mau lakukan semua untuk Yesus. Aku mau lakukan semua untuk Yesus. Maka Yesus dengar di atas di surga melihat saudara gini. Ulu hatinya. Ayo. Malaikat kirim berkat kelimpahan kepada dia. Karena dia mendengar hati Bapa. Maka semua yang kamu kerjakan semua berhasil. Siapa yang buat kita berhasil? Yesus yang buat kita berhasil. Ayo kita muliakan Tuhan dengan segenap hati kita pada malam ini. Jangan kita sia-siakan waktu kita lewat seminggu demi seminggu, sebulan demi sebulan, setahun demi tahun, akhir tahun kita biasa-biasa aja. Jika saudara sudah lewati dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, selama yang dulu, dari tahun yang dulu sampai sekarang 2000 masih biasa-biasa. Ayo hari ini berubah. Katakan kepada sedih saudara, saya mau berubah. Hari ini saya mau lakukan semua untuk Yesus. Saya mau lakukan semua Yesus karena saya mau berubah. Saya percaya Yesus lahir di dalam dunia untuk saya. Saya mau berubah. Yang sekarang tidak mungkin akan jadi mungkin karena Tuhan membawa saya jadi mungkin. Amin. Itu yang saudara tunjukkan untuk kita semuanya. Amin saudara. Nah saudara, yang dikasih Tuhan, Natal ini adalah Natal yang memberikan terang, damai, sukacita, dan penuh kasih. Mari kita layakan kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita.
Karena momen mengingat itu, Tuhan Yesus selalu membuat kita penuh dengan terang, bahagia, sehat, dan diberkati dengan penuh kasih sayang saudara. Mari hari ini saudara, begitu penting buat kita semuanya. Saya himbau, saudara-saudara kasih Tuhan. Jika saudara hari ini ada yang sakit, nanti pulang selesai ibadah bisa ketemu saya di depan. Jika saudara hari ini ada yang mau di momen Natal ini, ya selama hidup biasa-biasa, ya mau ubah, mau terima Tuhan Yesus, maju ke depan. Nanti setelah ibadah, buka hati, saya baptiskan. Nanti Tuhan akan pimpin kita. Dan katakan 5 jari. Jangan 5 jari, saya tiap hari tipu orang. Jangan, ya. Saya tiap hari mau ciak orang. Jangan, ya. Saya tiap hari mau sakit kepala. Jangan. 5 jari kamu lihat dalam 5 jari. Tuhan kasih tangan yang gak ada. Tangannya gak ada kan? Gak ada apa-apa. Tapi bilang, aku lakukan semua untuk Yesus. Tangan gak ada, jadi ada. Tiba-tiba Tuhan kasih berkat berlimpah. Amin. Puji Tuhan ya, saudara kasih Tuhan ya. Semua mau diberkati, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kira Tuhan hari ini, malam yang begitu penting. Di mana kami memperingati, di mana Kau lahir di dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami semuanya. Engkau datang ke dunia ini untuk mati untuk kami. Kau juga mengalahkan kuasa gelap. Engkau mematahkan semua kutuk dan dosa kami. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh untuk melakukan semua untuk Engkau Tuhan. Kira Tuhan mengingatkan kami betapa penting kami percaya kepadamu. Karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Bukan menyelamatkan kami dalam hidup kekal aja, tapi juga menyelamatkan kami dalam hidup dalam dunia ini yang begitu penuh dengan tekanan, begitu dengan permasalahan, begitu tekan, begitu gelap. Tetapi Engkau berikan terang ke hati kami. Supaya kami hidup selalu bahagia, sehat, damai, dan diberkati. Kami mau lakukan itu untuk Tuhan. Dan kami siap untuk lakukan itu semua untuk Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. You are the words of the beginning. What we've got the Most High. Your hidden glory in creation.
Selanjutnya Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan. Persembahan nanti bisa dimasukkan di dalam amplop yang sudah diletakkan di kursi kita. Nanti para petugas akan membagikan amplop persembahan yang besar, lalu Bapak Ibu bisa masukkan uang persembahan di dalam amplop tersebut. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan via QRIS atau transfer, silakan Bapak Ibu bisa foto informasi dari persembahan umum dan perpuluhan yang ada di depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, di dalam kasih karunia dan kemurahan-Mu kami telah mengikuti seluruh rangkaian ibadah. Pada malam hari ini ibadah perayaan malam Natal di mana Tuhan telah melawat kami dengan puji-pujian yang indah, dengan performance yang indah dan juga firman Tuhan yang memberkati setiap kami. Dan kami rindu Tuhan ketika kami diberkati, kami juga rindu Tuhan pakai sebagai saluran berkat untuk memperluas kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini melalui gereja GB Avia. Dan pada malam hari ini kami rindu memberikan persembahan dari sedikit apa yang telah kami terima dari berkat Tuhan. Tuhan pakai melalui gereja Tuhan di tempat ini untuk memperluas kerajaan-Mu dan menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami akan memberi dengan sukacita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Siarkan ibu kita di mana jua, siarkan ibu lahirnya Al-Masih di waktu kau gembala jaga dombanya, terpancar dari langit.
Praise on the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm down. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drown. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, my soul. I praise when I'm feeling, and I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause my praise is a weapon, it's more than a sound. Oh, my praise is the shout that breaks Jericho down. Oh, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet. My God is alive. So how can I keep it inside? Praise the Lord. Oh, my soul. Come on, let me see that dance. Put a dance on it. If you're grateful, come on. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, you praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Yes, I will. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. Oh, how can I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu diberkati pada malam hari ini? Amin. Yang diberkati, mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, di akhir acara ini
Saya atas nama Gereja GBI Afia dan juga mewakili seluruh gembala mengucapkan selamat hari Natal, ya, Merry Christmas untuk setiap kita, dan doa kami semua Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini pulang membawa berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Amin, saudara. Ya, tidak ada yang kelewatan sebab Tuhan kita itu baik. Tuhan mau memberkati semua orang yang datang mencari Dia. Amin. Jadi kita pulang bawa berkat, ya. Kita diberkati, kesehatan kita diberkati, usaha pekerjaan kita diberkati, ya, keluarga kita diberkati, anak cucu kita diberkati. Datanglah berseru cari kepada Tuhan karena Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Dia menyayangi semua orang, menyayangi saudara dan menyayangi saya. Mari Bapak Ibu, kita akan pulang. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya kebutuhan untuk didoakan, ya, mungkin Bapak Ibu ada mengalami kelemahan tubuh, ya, kelemahan fisik. Nah, saudara nanti sehabis doa berkat saudara bisa maju ke depan. Di sini masih ada pendeta Elsentan siap melayani kita. Saudara yang mungkin punya pergumulan keluarga, punya pergumulan lain-lain, Tuhan tahu, Tuhan akan menolong saudara bisa maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pulang, ya, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara, ketika saya mengucapkan doa berkat ini, saudara yang percaya katakan amin, ya. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi Anda. Tuhan Yesus menyinari Anda semua dengan sinar kemuliaannya dan memberikan kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Anda semua dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga yang dicurahkan berkat-berkatnya kepada kita semua, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Setiap kita diberikan kekuatan dan pertolongan di dalam kehidupan kita. Bahkan cinta kasih Yesus Kristus yang kekal dan abadi serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita salam satu dengan lain sambil ucapkan Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Good tidings we bring for you and your kid. Good tidings for Christmas and Happy New Year. Sama-sama. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Good tidings to you and your kid. Good tidings for Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Now what about Maria? Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.